Ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan Ibu, nama saya Perawat Marita Kurniati Stuti yang bertugas di pagi hari ini dari pukul 7 sampai jam 2 siang nanti. Di sini saya akan memberikan pendidikan kesehatan pada Ibu tentang diet untuk pasien preeklamasi. Sebelumnya, apakah Ibu sudah tahu tentang diet preeklamasi itu? Belum. Baik Ibu, jika belum, di sini tujuannya, di sini saya nanti akan menjelaskan apa itu preeklamasi, apa itu tujuan preeklamasi, dan bagaimana prinsip-prinsip untuk diet preeklamasi, dan makanan apa yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan pada Ibu. Bagaimana Ibu, apakah Ibu bersedia? Setia? Baik Ibu, sebelumnya saya boleh tanya terlebih dahulu nggih Bu? Iya. Mohon maaf Ibu, namanya siapa ya? Nugraheni Asih Putri Pamungkas. Nugraheni Asih Putri Pamungkas. Untuk umur Ibu umurnya berapa nih? 30 tahun. 30 tahun. Ini Ibu hamil anak keberapa aja Bu? Pertama. Kemudian selama ini makanan-makanan yang sudah pernah Ibu konsumsi apa saja nih Bu? Sayur-sayuran tidak suka sus. Oh, sayur-sayuran tidak suka nggih Bu? Iya. Baik Ibu, saya jelaskan ya. Iya. Terima kasih atas jawabannya tadi. Nanti Ibu selesai saya jelaskan, harapannya nanti Ibu lebih mudah memahami dan lebih bisa melakukan atau mengetahui makan makanan apa saja yang bisa Ibu makan Ibu. Ini Ibu bisa pegang Bu. Saya jelaskan ya Bu sekarang apa itu diet pada Ibu hamil preeklamasi. Untuk yang pertama, pengertian preeklamasi sendiri yaitu preeklamasi adalah timbulnya hipertensi disertai proteinuria dan edema akibat kehamilan setelah usia kehamilan 20 minggu atau segera setelah persalinan. Preeklamasi adalah gejala keracunan kehamilan yang biasanya terjadi pada minggu ke-20 dengan perkembangan berat badan kurang dari 3 kg per bulan. Untuk faktor resikonya bisa Ibu lihat ya Ibu bisa baca. Itu adalah faktornya antara lain adalah kehamilan pertama, riwayat keluarga dengan preeklamasi materi atau eklamsia, preeklamsia pada kehamilan penyusun sebelumnya, ibu hamil dengan usia kurang dari 20 tahun atau lebih dari 30 tahun. Ibu tadi umurnya 30 tahun Ibu. Iya. Wanita dengan gangguan fungsi organ yaitu diabetes, penyakit ginjal, migrain, dan tekanan darah tinggi, kehamilan kembar. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tanda dan gejala preeklamasi Ibu. Sebelumnya apakah Ibu tahu tanda dan gejala eklamasi apa? Belum. Baik Ibu, saya jelaskan ya. Tanda dan gejala preeklamasi ringan, gejalanya antara lain tekanan darah 140/90 mm hektogram atau lebih dari ukuran pada posisi rebah terlentang atau tidur berbaring. Yang kedua, edema umum, kaki, jari tangan, dan muka, atau kenaikan berat badan 1 kg atau lebih per minggu. Yang ketiga adalah proteinuria kuantitatif 0,3 gram atau lebih per liter, kuantitatif 1+ atau 2+ pada urin kateter atau mid-stem. Untuk yang kedua, tanda gejalanya adalah preeklamasi berat. Ini berat ya Bu. Tekanan darah 160/110 mm hektogram atau lebih. Kedua, protein 5 gram atau lebih per liter. Yang ketiga, oliguria, jumlah urin kurang dari 500 cc per 24 jam. Yang keempat, adanya gangguan cerebral, gangguan visus, dan rasa nyeri di epigastrium. Yang kelima, ada edema paru dan sianosis. Saya akan menjelaskan tentang prinsip diet pada preeklamasi ya Bu. Ya.
Di sini yang harus diperhatikan adalah asupan garam dan protein. Apakah ibu mau mengkonsumsi garam terlalu banyak selama kehamilan ini, Bu? Iya. Baik, jadi untuk selanjutnya kalau ibu mau mengkonsumsi garam dikurangi ya, Bu, agak dikurangi ya. Iya. Selanjutnya saya akan menjelaskan syarat diet pada preeklamasi ya, Bu. Iya. Yang pertama, energi dan semua zat gizi cukup. Syarat diet ya, Bu. Yang kedua, garam diberikan sesuai dengan berat ringannya retensi garam atau air. Jadi kalau mengkonsumsi garam harus sesuai dengan beratnya ya, Bu, jangan berlebihan. Iya. Yang ketiga adalah protein tinggi 1,5 sampai 2 gram per kilogram berat badan. Yang keempat adalah lemak sedang. Sebagian lemak berupa lemak tidak jenuh tunggal dan lemak tidak jenuh ganda. Yang selanjutnya adalah vitamin cukup. Ibu selama ini mengkonsumsi vitamin C enggak, Bu? Atau B6? Iya. Baik, dikonsumsi terus ya, Bu, vitamin C-nya. Dan selanjutnya mineral cukup, terutama kalsium dan kalium. Selanjutnya yaitu bentuk makanan disesuaikan dengan kemampuan keluar makan pasien. Selanjutnya cairan diberikan 2500 ml sehari disesuaikan dengan metabolisme tubuh pasien. Selanjutnya saya jelaskan ya, Bu, untuk tujuan diet preeklamasi. Yang pertama, mencapai dan mempertahankan status gizi optimal. Yang kedua, mencapai dan mempertahankan tekanan darah yang normal. Yang ketiga, mencegah dan mengurangi retensi garam dan air. Yang keempat, mencapai keseimbangan nitrogen. Yang kelima, menjaga agar pertambahan berat badan tidak naik atau bertambah secara berlebihan. Yang selanjutnya yaitu mengurangi dan mencegah timbulnya faktor risiko lain atau penyulit baru pada saat kehamilan atau setelah kehamilan. Ini selanjutnya saya akan menjelaskan pemilihan makanan yang baik untuk diet preeklamasi ya, Bu. Iya. Yang pertama, hindari makanan yang tidak awet, misalnya materi gendeng. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemilihan makanan ya, Bu, yang baik untuk dikonsumsi saat diet preeklamasi nih, Bu. Iya. Yang pertama yaitu hindari makanan yang diawetkan. Biasanya itu seperti ikan asin, telur asin, ebi, abon, pindang, dan makanan kaleng lainnya. Apakah Ibu sering mengkonsumsi kayak gitu, Ibu? Iya. Sekarang hindari nggih, Bu, jangan terlalu sering makan makanan seperti itu ya, Bu. Iya. Yang kedua, hindari makanan yang diproses dengan garam. Misalnya margarin, kecap asin, terasi, petis, tauco, dan lain-lain. Apakah Ibu sering mengkonsumsi makanan yang dengan garam yang banyak, Bu? Iya. Baik, untuk mulai saat ini jangan memakan makanan yang bergaram ya, Bu. Iya. Dikurangin sedikit-sedikit saja. Selanjutnya yaitu pilihlah makanan yang segar nih, Bu. Contohnya seperti makan sayur-sayuran, buah-buahan. Apakah Ibu suka sama sayur-sayuran atau buah-buahan gitu, Bu? Suka. Baik, dikonsumsi terus ya, Bu, biar sehat. Iya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara pengolahan makanan. Cara pengolahan makanan saat diet preeklamasi yaitu dengan cara dikukus, ditumis, dipanggang, dan digoreng. Ibu makanannya di apa, Bu? Digoreng. Sebaiknya boleh sih, Bu, kalau digoreng, tapi kalau bisa semua ya, Bu. Kayak mencoba dikukus makanannya, ditumis atau dipanggang ya, Bu. Iya. Baik, Ibu, apakah penjelasan saya tadi sudah jelas, Ibu? Sudah. Apakah
Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, Ibu? Tidak. Ibu bisa sebutkan makanan yang diperbolehkan untuk Ibu konsumsi saat di reklamasi, Bu? Tadi apa saja? Sayuran sama buah-buahan, Sus. Oh iya, Bu, benar. Makanan yang bergizi ya, Bu, biar kandungan Ibu juga sehat. Ya. Cukup, Ibu, saya kira cukup. Terima kasih atas waktunya. Nanti setelah ini tindak lanjutnya Ibu bisa menerapkan pola makan tersebut di rumah ya, Bu. Ya. Untuk bekal di rumah ini ya, Bu, Ya. saya berikan leaflet untuk bisa dibaca Ibu di rumah ya, Bu. Ya. Baik, Ibu, terima kasih atas waktunya. Saya pamit, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.